Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang di podcast Aorta Talk, Real Health bersama saya dengan Dr. Wira Monana, Magister Kedokteran Pediatri, spesialis anak konsultan. Nah, di episode kita yang seru pada pagi ini, kita akan membahas tema yang sangat penting dan relevan di tahun 2026, yaitu dengan tema yang sangat menarik menurut saya ya. Temanya secara general, tapi ini saya rasa sangat bermanfaat buat ibu atau bahkan calon ibu dengan judul Suara untuk Ibu, Ibu Sehat Generasi Kuat. Nah, tahun ini American College of Obstetrician and Gynecologists mengangkat tema tentang mempertahankan landasan kuat kesehatan ibu yang mengingatkan kita bahwa dengan kesehatan ibu adalah fondasi utama keluarga dan masa depan bangsa. Nah, untuk membahas lebih dalam, sudah hadir bersama kita Dr. Muhammad Lingga Primandana, spesialis obstetri ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Internasional Batam. Halo Dok, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo Dok, ya selamat Sehat? pagi, Alhamdulillah. Sehat. Ya, senang sekali Dok bisa hadir di sini ya dalam acara kita pada hari ini ya Dok. Jadi memang menurut saya kesehatan ibu menjadi prioritas ya Dok, karena saya sebagai dokter anak, kalau anak-anak yang saya rawat atau anak-anak yang selalu kontrol sama saya dengan keadaan yang baik gitu ya, biasanya ibunya atau keluarganya memberikan prioritas yang baik Dok untuk anaknya. Jadi mereka datang ke saya untuk konsultasi masalah tumbuh kembang ya, tentang vaksinasi, tentang apapun itu artinya orang tuanya aware Dok, ibunya aware. Jadi mereka juga memiliki peranan penting dalam kesehatan keluarga. Nah, boleh langsung saja Dok, karena Boleh, Dok. ini banyak yang mau saya diskusikan, dan bahkan kemarin saya juga sudah bertanya sama banyak pertanyaan ke saya, titipan Dok untuk Dokter Lingga. Jadi Dok, kenapa sih Dok kesehatan ibu itu menjadi skala prioritas Dok untuk saat ini? Oke, terima kasih kepada Dokter Wira. Ya, Alhamdulillah hari ini kita bisa bincang Dok ya. ya. Kalau nggak di sini kita nggak ketemu Nggak soalnya. ketemu Dok, karena dokter saya tahu dokter sibuk sekali. Jadi mungkin di momen ini kita bisa sharing Dok tentang Iya, ibu dan anak. Silakan oke. Dok. Jadi kita membahas tentang kesehatan ibu, terutama perannya dalam keluarga Dok ya. Jadi bisa dibilang ibu tuh adalah sentral Oh, dari keluarga bagi seorang objin seperti itu Dok ya. iya betul. Kenapa seperti itu? Karena ibu dia eh, adalah nanti dia tuh yang mengandung anak, Hmm. persalinan anak, sampai anak udah lahir pun nanti ke Dokter Wira anaknya yang mendidik adalah ibunya terutama, Ibu, bukan betul. bukan berarti bapak enggak ya, kita juga bapak-bapak soalnya. Iya benar. Nah tapi artinya eh, peran ibu itu di keluarga itu sangat sentral karena Yes. mulai dari sebelum punya anak, malah sebelum punya anak, jika seorang ibu tidak sehat artinya akan pengaruh nanti ke kandungannya, ke persalinannya, sampai nanti bahkan kalau seorang ibu dari awal memang belum siap untuk menjadi seorang ibu, nah artinya nanti keluarga pasti akan terpengaruh secara psikis. Nah di situ. Gimana tuh Dok? Psikis gimana Dok? Nah Ceritakan sedikit Dok. ya, jadi jadi penyakit seorang ibu ini nggak cuma penyakit kita bilang penyakit kandungannya aja, penyakit kehamilannya aja, enggak. Nanti ada juga pengaruh nama mungkin Ibu Dokter pernah dengar kan baby blues syndrome Dok ya. Betul, baby Nah, blue syndrome. ketika seorang ibu dari awal itu emang belum siap untuk menjadi seorang ibu, artinya belum siap untuk hamil, belum siap untuk bersalin. Artinya ketika dia sudah melahirkan pun mungkin dia belum siap untuk mendidik anaknya. Ketika seorang ibu tidak siap untuk mendidik anaknya, otomatis akan pengaruh terhadap mentalitas anaknya. Nah, disitulah nanti makanya peran seorang ibu ini harus disiapkan mulai dari kita bilang tadi, dari sebelum menjadi ibu sampai dia bahkan sudah menjadi ibu, dan bahkan nanti ketika anaknya sudah besar pun itu selalu harus kita perhatikan kesehatannya. Oke. Nah, iya Dok, terkait dokter tadi sudah singgung tentang baby blue syndrome ya Dok. Jadi saya kemarin sempat ada beberapa pasien saya yang lahiran, kalau kita kan selalu dengan ASI eksklusif ya Dok. Jadi saya sebagai dokter anak, saya selalu menggalakkan ASI eksklusif gitu ya. Jadi saya selalu sampaikan bahwa ayo saya pandu untuk ASI eksklusif. Tapi orang tuh nggak mau Dok. Jadi kayak dia menolak gitu ya, menolak babynya. Bahkan dia sampai nggak mau megang babynya gitu ya. Mungkin apakah itu masuk dalam baby blue syndrome Dok? Jadi
sampai udah susu formula aja, saya nggak mau megang nggak mau megang bayinya jauh-jauh. Jadi ada perasaan kayak saya takut gitu karena saya habis melahirkan saya sakit banget gitu. Nah, itu gimana dok? Nah, ya itu terutama karena sakitnya ya biasanya ya. Jadi ada mungkin seorang ibu ketika dia hamil persalinan dia semangat, semangat. Dia bilang dia siap, dia siap. Iya Ketika sudah betul. lahir apalagi sudah merasakan nyerinya, tiba-tiba semua berubah. Semua berubah, tiba-tiba dia tidak mau menyusui, tidak mau menggendong anaknya, bahkan ya itu ngeliat anaknya aja mungkin nggak mau ya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai baby blue syndrome. Nah, Kemudian, Nah, jadi makanya persiapan mental kalau saya pasien saya selalu kalau selama hamil saya langsung selalu kasih tahu rencana persalinannya bagaimana. Kalau ibu mau lahir ya normal itu harus tahu gimana gimana tips-tipsnya, gimana nyerinya, gimana setelah itu. Nah, jadi memang wajar seorang ibu ketika lagi hamil tuh banyak pengen tahu. Nah, betul. yang banyak salah syarat ini yang dan pengaruhi kesehatan mental ibu itu adalah maaf kata mungkin media sosial. Jadi ibu-ibu Banyak hamil, TikTok ya dok? iya TikTok benar, berpengaruh ya dok? iya pasien dokter Wira pasti juga. Benar, benar, benar. Mereka kebanyakan scroll, jadi semua yang ada dimasukin aja ke dalam pikiran. Kalau saya Iya, selalu benar bilang, dok. mungkin ya kalau mengedukasi seorang dokter atau emang ahli di dalam bidangnya, ibu boleh menerima masukan beliau. Tapi kalau eh ya mungkin sekedar ya orang aji mumpung pengen terkenal di TikTok, terus dia bahas topik yang memang kebetulan ibu pengen tahu, terus ibu jadi masukin ke pikiran, nah itu jangan dimasukin nanti malah mempengaruhi mentalitas dan akhirnya kebanyakan ibu-ibu yang mau lahir maaf ya, makin kesini nih ibu-ibu malah pengen takut mau lahir normal karena dia kebanyakan dapat Oh, stigma-stigma yang buruk dari media sosial. betul, Nah, betul. di situ itu juga mempengaruhi kesehatan ibu tadi. Mhm. Nah, terkait kesehatan ibu dok, sebenarnya kalau ini pasti teman-teman dari Ortal Talk jadi pengen banget tahu yang sebagai mau calon ibu atau bahkan sudah jadi ibu dok, apa sih dok kiat-kiat langkah-langkah kalau menjaga kesehatan ibu atau persiapan dok untuk menjadi seorang ibu bahkan yang sekarang yang sudah jadi ibu mungkin ada langkah-langkah menjadi kesehatan ibu yang lebih baik dok, silakan dok. Oke. Nah, sebenarnya pemerintah tuh udah ada memberikan program-program yang harusnya kalau berjalan dengan baik itu dia akan menghasilkan outcome yang baik. Mhm. Nah, contohnya ketika laki-laki dan perempuan seorang pasangan Mhm. ketika mau menikah itu sebenarnya ada yang namanya konseling dulu. Betul. Konseling. Di sini konseling ini selain mempersiapkan secara mental, secara agama, sebenarnya juga ada yang mempersiapkan secara kesehatan. Nah, biasanya yang ke skip ini secara kesehatan. Jadi dia taunya mau nikah, duitnya ada, mereka Betul. mereka merasa siap, Ya. tapi mereka nggak tahu nih sebenarnya sebelum nikah dan hamil itu tuh harus ada hal-hal yang diperiksa gitu, terutama nggak cuma Oke. untuk perempuan, untuk laki-lakinya juga. Mmm, Gunanya untuk apa? Gunanya untuk kesehatan nanti di berumah tangga. persiapan ya, Nah, Dok, iya, bukan berarti betul. nanti dan bukan menjadi sesuatu yang ditakutkan. Mhm. Maaf, ada juga pasangan-pasangan yang takut. Jadi kayak mau nikah, diajak periksa kesehatan takut. Iya, iya, Nah, iya. nanti kalau aku ada ini nanti kamu Betul, nggak mau betul, lagi betul. sama aku Iya, gitu-gitu. Nah, itu betul, bisa sebenarnya jadi, benar, benar, benar. yang ditakutkan sebenarnya Iya. oleh sebuah pasangan. Mhm. Nah, tapi sebenarnya kalau pasangan yang memang udah komitmen ingin menciptakan keluarga yang sehat, Betul. sebaiknya mereka memeriksakan keadaan kesehatannya baik laki-laki maupun perempuan sebelum menikah sebaiknya seperti itu. Berarti secara fisik juga harus sudah siap ya, Dok? Fisik ya. Bagaimana dengan mental, Dok? Mental, ya mental seperti kita bahas pertama tadi, mental juga harus didukung dok. Jadi, tapi rata-rata orang mau nikah itu tuh mentalnya pasti justru mereka menyiapkan mental dok. Kesehatan ini yang mereka kadang nggak inget, itu paling banyak. Tapi kalau mental ya bukan berarti nggak penting, tapi justru memang penting sama lah dok pentingnya. Cuma rata-rata kalau mental mereka sudah siapkan, malah kesehatan. Nanti duit mereka udah, kesehatan mereka mental mereka udah, tapi kesehatan secara fisik tadi mereka biasanya kurang mempersiapkan. Idealnya umur berapa sih, Dok, menikah itu, Dok? Nah Untuk kita membahas tentang ya, secara umum dulu ya, Dok. Kalau kalau kami sih, Dok, bahkan kalau kalau kami kan di anak tuh sampai umur 18 tahun ya, Dok, masih dikatakan anak. Tapi ketika sudah menikah, jadi sudah nyonya, Dok, betul. gitu ya. Nah, jadi itu terkait lagi sama
baik lagi kesehatan ibu mempersiapkan kehamilan dan lain segala macamnya. Itu idealnya di umur berapa ya dok? Kalau boleh tahu? Sebenarnya kayaknya sama kayak sebelum-sebelumnya dok. Kayaknya sampai sekarang belum berubah sih dok untuk Masih belum Indonesia. berubah, oke. Kayak perempuan itu masih di 21 ya, laki-laki di 25. Itu untuk mempertimbangkan fisik dan psikis tadi. Oh, oke, 21 ya dok? 21 dan 25 minimal. Oke, 21 dan 25. Oke. Tapi ya mungkin makin kesini ya dok trennya dok. Terakhir saya kemarin ada pasien konsul hamil lahirannya dia adalah seorang wanita Ya. kelahiran tahun 2010. Itu berapa itu ya? 16 Bahkan tahun ya? bahkan 2010 akhir. Artinya Oke. 16 aja belum. Belum. Nah, itu juga saya baru kaget. Tapi setelah saya tanya ternyata memang sudah nikah dan memang sudah berencana hamil. Oh, oke. Jadi balik lagi Nah itu gimana dok tanggapan balik dokter lagi mungkin terkait hal itu? pada pasien itu secara psikis mungkin dia siap. Secara psikis ya dok, Mungkin dia benar. sudah siap, tapi sebenarnya secara fisik seorang perempuan masih di usia segitu itu tuh sangat rentan terhadap kejadian penyakit-penyakit selama kehamilan. Misalnya apa dok? Misalnya yang paling sering adalah kehamilan prematur dan persalinan prematur. Oh, Nah, itu yang paling sering pada ibu-ibu yang terlalu muda. iya Seperti itu. betul. Karena pengalaman saya juga pada saat lima lahiran ya dok, usia ibu hamil ya 18 tahun, 17 tahun juga jadi risiko untuk prematur ya dok. Banyak, iya, Umur masih banyak ya, Dok, 32 ya. minggu, 30 minggu tuh udah lahir ya. Mungkin saya ya terkait sama yang dokter sampaikan tadi. Oke dok, menarik ya dok. Tantangan apa nih dok terbesar di era modern sekarang terhadap kesehatan ibu? Tantangan era modern. Nah, yang tadi saya media sosial dok. Media sosial Media dok ya Bang, sosial. ya? Jadi itu mempengaruhi psikis dan psikisnya juga mempengaruhi fisik secara tidak langsung nanti dok. Nah, tadi yang pertama tadi sebelum kita bahas ibunya masih muda banget 15 tahun udah hamil. Tapi ternyata pengaruh media sosial yang terlalu signifikan ini ada juga menciptakan generasi-generasi yang bahkan di usia yang 40 ke atas itu baru mau nikah dan baru punya anak. Nah, itu juga ternyata tantangan era modern ini, Dok. Terutama Oke. untuk perempuannya. Karena sampai saat ini saya juga masih sering menemukan pasangan-pasangan yang baru mau punya anak pertama dan baru nikah di usia 44, 45. Ada. Efeknya apa dok? Efeknya, Betul. kalau tadi terlalu muda Iya. tadi kan udah, ini terlalu tua. Kalau terlalu tua, tentu biasa efek kesehatannya itu sudah mengaruhi. Rata-rata ibu-ibu di atas 40 itu udah ada mulai hipertensi. Dan sekarang paling banyak obesitas dok. Oh, jadi Ibu-ibu obesitas. Makanya ibu-ibu hamil yang dari awal datang obesitas itu saya maintain itu makanannya supaya nggak terlalu membludak naiknya kan. Terus penyakit-penyakit metabolik kebanyakan tuh hipertensi, gula itu udah ada tuh ibu-ibu usia segitu. Iya. Kebanyakan. Jadi ketika dia sudah hamil dan mengandung itu sangat mempengaruhi kesehatan anaknya. Kalau ibu-ibu yang hipertensi, nanti kan anaknya juga berisiko terhadap IUGR, jadi gangguan pertumbuhannya. Jadi mungkin Bayinya kecil ya, Dok? bayinya jadi kecil. Atau yang DM, nanti bayinya jadi malah Besar terlalu besar, banget, tapi ya. ternyata nggak mateng kan dok. Bahkan tersangka Down syndrome juga banyak ya dok ya? Betul, Iya, itu juga. di usia-usia akhir ya dok? Iya. Jadi saya juga banyak pasien saya juga tersangka Down syndrome dok, tapi ternyata saya lihat usia ibunya usia yang Lanjut. high risk ya dok gitu. Wow, menarik ya. Nah, tadi kita dokter banyak nyinggung tentang anak dok, nanti anaknya jadi begini gitu. Iya. Dampaknya apa dok? Terhadap tumbuh kembang anak. Kalau kesehatan ibu itu tidak sesuai sama yang kita harapkan, dokter sebagai dokter kandungan. Oke, tentu ketika anak yang lahir prematur, ini sebenarnya ilmu dokter Wira ya. Gak apa dok, silakan dok, kita kan bisa sharing. Iya, nanti tolong koreksi dok ya kalau tentu kalau ibunya melahirkan anak terlalu prematur, tentu nanti perkembangan anak ke depannya menyangkut ke IQ-nya, kesehatannya, secara penyakit-penyakit yang mungkin timbul akibat bayi prematur itu pasti lebih besar. Atau ibu-ibu yang terlalu tua melahirkan anak, contoh anak IUGR, tentu juga itu pengaruhi pertumbuhan dia, terutama mungkin yang paling pengaruh terhadap otak ya, perkembangan otak dok ya. Otak ya dok. Perkembangan otak. Dan kalau untuk bayi ibu yang DM, ibu yang sakit gula, itu kan biasanya dianggap
bayinya besar kok ini, pasti udah matang, ternyata enggak. Bayi-bayi orang DM itu mau beratnya 4 kilo, 5 kilo, kadang mereka masih prematur. Artinya tetap secara perkembangan panjang otak, sistem saraf dan yang lain-lainnya juga sesuai dengan bayi-bayi prematur atau dan paru juga Belum berkembang ya belum dok? berkembang. Nah, di situ juga harus jadi yang harus kita sorot, harus kita Concern lihat, juga ya dok concern kita ya dok juga, ya sebagai dokter ya. karena nanti pasti akan mengaruhi perkembangan anaknya, pengaruhi perilakunya, anak-anak yang tentu anak-anak yang dilahirkan ketika cukup bulan sama kurang bulan pasti akan berbeda perkembangannya, terutama dan itu dipengaruhi oleh 2000 hari pertama ya dok ya, 1000 golden hari dok? 1000 hari, 1000 hari? saya nambahin 2000, 1000 hari 1000 hari dok pertama, ya. nah itu dia. Jadi 1000 hari pertama tuh harus bagus ya dok. Jadi artinya dalam masa konsepsi Ya. sampai usia 2 tahun ya dok. Jadi memang harus dipersiapkan kita, mungkin dokter dari bagian obgyn, dari masa konsepsi mungkin jadi bagian concern ke dokter. Mungkin saya dari sampai 2 tahun gitu ya dok. Nah itu juga terkait sama akses layanan ya dok ya. Akses layanan primer artinya kadang ada bayi itu mungkin datang ke dokter tiba-tiba nggak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan. Terus tiba-tiba datang dalam keadaan yang mungkin dokter pernah mengalami bahwa ini saya nggak tahu nih tiba-tiba pasiennya datang ke saya tiba-tiba mau lahiran aja. Gitu ya dok ya. Ternyata setelah digali-gali ternyata dia nggak punya akses kesehatan seperti insurance dan lain-lain gitu tuh tiba-tiba sudah prematur segala macam. Nah itu gimana tanggapan dokter dok? Jadi apakah penting nggak sih dok untuk pelayanan kesehatan di awal dok untuk akses layanan kesehatan di masyarakat sekarang dok seperti posyandu, mungkin puskesmas gitu. Silakan dok. Itu benar dok. Jadi walaupun itu ada tahun 2026 ya, 2026 yang kita kira udah modern tadi, Iya. modernisasi, ternyata masih banyak cakupan-cakupan yang mau dari secara edukasi, secara asuransi, ternyata bahkan sekarang udah ada BPJS kan, udah 12 tahun BPJS di Indonesia, tapi ternyata masih ada juga orang-orang yang nggak tahu BPJS itu ada loh, ada. Saya ada Oh BPJS ya dok, iya. ibu ada BPJS, bingung dia apa itu, Iya. ada ternyata dan itu pasti dipengaruhi oleh edukasi. Betul. Mungkin yang bersangkutan memang berdasar dari daerah yang mungkin sangat pelosok sekali, mungkin masih ada ternyata yang tidak tahu tentang itu sehingga dan dia pun selama hamil nggak pernah memeriksakan kehamilannya, taunya hamil nanti pasti lahir dah itu aja. Iya Yang betul nolong betul nggak betul. kadang yang nolong nggak tahu siapa ya, terus periksa tiap bulannya nggak pernah, ada juga. Nah mungkin kalau udah anak ke sekian banyak ibu-ibu kayak gitu tuh, udah anak keempat kelima dia kurang memperhatikan kehamilannya banyak memang, mungkin karena dia udah senior lah ya, udah tahu Iya. udah Udah tahu nanti pengalaman. bakal gini. Betul. Tapi ternyata yang baru hamil pertama pun banyak yang seperti itu. Oh Jadi iya datang dok. itu karena mungkin udah ketangkap sama tetangganya atau gimana kan. Akhirnya disarankan puskesmas mungkin karena udah di akhir banget, Iya. suruhlah rujuklah ke dokter obgyn. Di situ ketika kita lakukan pemeriksaan nggak sedikit yang kita ternyata dapatkan kelainan-kelainan, mau kelainan ibu atau kelainan anaknya. Kelainan ibu juga ada, contoh ternyata ibunya posisi anaknya mungkin nggak bagus. Nah coba ya nggak tahu mungkin udah kena zong bidannya mungkin ya, dapat pasien tiba-tiba lahir yang keluar kaki duluan misalnya kan, Oke. sungsang, itu masih banyak. Masih banyak ya dok. Atau ternyata ketika kita lakukan pemeriksaan ternyata anaknya ada kelainan fisik atau kelainan jantung mungkin kan. Nah kalau udah tahu dari awal kan bisa rujuk ke dokter Wira. Tapi kalau nggak tahu dari awal, tahu lahir biru meninggal, nggak tahu kenapa. Nanti yang ujung-ujungnya kalau orang awam takutnya nanti malah tenaga kesehatan yang disalahkan kan. Iya Nah betul. artinya memang secara edukasi, terutama secara edukasi dok, ternyata masih sudah segempur ini kita mungkin ada posyandu, puskesmas semua udah ada sistem, udah ada, bukan menyalahkan sistem tapi sistem sudah jalan, tapi ternyata ada mungkin manusianya yang tidak tercakup. Nah ini kalau ditelaah lebih lanjut mungkin kita nggak bisa nyalahin, kita udah nggak bisa lagi nyalahin sistemnya gitulah kira-kira. Ternyata memang udah orangnya ini yang perlu diedukasi lebih dalam gitu. Oke. Ya karena ternyata masih ada orang-orang Indonesia di tahun 2002 ini masih yang seperti itu gitu dok. Terkait edukasi dok, kenapa dan seberapa penting banget dokter sebagai dokter kandungan sebaiknya mengedukasi
kesehatan reproduksi bagi perempuan? Oke. Bisa dibilang kalau kami diajarin ya dok di sebagai objin pas pendidikan bisa dibilang kaptennya lah gitu untuk kesehatan ibu. Jadi ketika seorang dokter objin nggak cuman ya datang pasien terus dia USG terus ibu sehat anaknya ya udah gitu. Ternyata kita harus itu tadi kita harus ngulik-ngulik. Kalau orang biasa mungkin ngulik ibu biasanya di mana gitu, bidannya di mana atau puskesmasnya di Kayak mana, recall lagi ya dok kliniknya ya? di mana. Ya, jadi ketika seorang dokter objin tahu kekurangan di mana, kita juga bisa membantu memberikan masukan terhadap mungkin teman-teman para medis yang lain gitu atau dokter-dokter yang lain untuk dok ternyata kemarin dokter waktu saat ini kayaknya kurang lah atau ibu bidan ibu kemarin kedapat pasien ini ya kemarin ibu pasiennya gini loh bu bagusnya kita giniin selanjutnya kayak gitu. Jadi memang tugasnya ternyata nggak cuman ya itu nunggu ada pasien mau USG terus berikan obat lahiran udah kita tolong. Ternyata nggak sesimpel itu. Ternyata kita memang Lintas sektoral juga ya dok? iya Lintas sektoral ya, jadi memang kita sebagai dokter juga tenaga kesehatan nggak bisa bekerja sendiri ya dok untuk di posisi ini ya. Oke baik. Nah tadi kan kita bahas tentang ibu aja terus dok. Ya gimana peran keluarga dok, khususnya ayah mungkin yang dokter bisa sampaikan terhadap kesehatan reproduksi karena ibu kan nggak bisa berdiri sendiri ya dok. Jadi artinya dia nggak bisa mempersiapkan kesehatan reproduksi setelah menikah, nggak bisa mempersiapkan reproduksinya sendiri atau bisa mempersiapkan kehamilannya sendiri sampai membesarkan generasi anak sampai baik gitu yang seperti kita harapkan. Nah, bagaimana menurut dokter peran keluarga atau peran ayah terhadap kesehatan ibu bahkan kesehatan keluarga itu sendiri dok? Ya. Peran ayah itu adalah menjadi supporter nomor 1 di ibu. Ya. Supporter nomor 1 kenapa? Karena seorang ketika pasangan sudah nikah, mereka nggak boleh lagi berharap dari orang tuanya, kakaknya, adiknya, abangnya, enggak. Mereka ibarat kata mereka tuh 2 orang tapi 1 gitu. Makanya peran suami ini ya jadi nomor 1. Ketika suami kurang mendukung atau kurang perhatikan perkembangan atau kehamilan istrinya, itu semua akan mengaruhi outcome-nya pasti. Nah, dan itu tetap itu masih ada. Penting ya dok? Ada pasangan yang bahkan suaminya lebih jauh lebih tahu dari istrinya dan Malah gitu ya dok? Iya, Ada pengalaman nggak dok? ada. Bisa sharing dok? Nah, dia jadi mungkin ya itu pasangan tuh pasti ada yang lebih ada yang kurang lah ya dok ya. Mungkin suaminya lebih atau suaminya malah yang kurang gitu. Nah, ketika suaminya yang lebih care, istrinya justru bisa tersupport dengan baik. Nah, ketika suaminya agak kurang care, nah dan kebetulan ternyata istrinya juga agak kurang care, nah disitulah jadi bahaya terhadap perkembangan kehamilan dan persalinan ibunya. Nah, biasanya tuh diimbang deh dok. Nah, ada juga yang saya bilang tadi ya, sama-sama kurang care. Suaminya mungkin ketika periksa nggak pernah datang. Oh jadi ya. Mungkin ya kalau saya selalu nanya loh dok, kalau saya nanya suaminya mana bu? Saya selalu nanya gitu. Mana gitu ya? Iya. Kalau yang kerja segala macam ya mungkin saya bisa inilah atau emang kerja luar kota. Tapi ternyata ada juga yang suaminya setiap kali periksa tuh nggak pernah bisa datang. Nah itu selalu bisa tanya itu. Nah, baiknya apalagi udah menjelang persalinan tuh baiknya suaminya datang buat nemenin. Itu sangat mendukung. Itu penting ya. Mungkin secara emosional juga membantu ya dok? Iya benar. Oke. Nah itu tadi terhadap keluarga dok. Kalau menurut dokter ada nggak pandangan dokter terhadap kebijakan nasional dok? Jadi artinya lagi-lagi tidak bisa berdiri sendiri dok tanpa kebijakan nasional atau kebijakan kesehatan secara general, secara nasional bisa mendukung untuk program kesehatan reproduksi pada ibu ini dok. Ya sebenarnya kalau bahas pemerintah yang ngeri. Ngeri ya dok. Kebijakan ya. Betul. Penting, atau mungkin harapan dokter lah, dokter seperti apa kan dokter yang lebih tahu. Artinya kalau di rumah sakit kan, harusnya seperti ini nih, harusnya seperti ini. Kalau saya dok misalnya, saya kan pengen kalau pasien-pasien saya di kardiologi anak itu pengen terseleksi dengan USG prenatal dok. Nah itu gitu dok. Tapi sekarang pada realnya agak susah dok. Artinya
nggak bisa nih dari sini tiba-tiba langsung rujuk ke feto maternal, harus melalui dokter obgyn dulu. Sebenarnya kita tahu bahwa dokter obgyn kan pasarnya banyak sekali ya dok, jadi mungkin kesempatan untuk USG kardiak itu mungkin agak terabaikan sedikit mungkin ya dok. Mungkin ada concern tertentu mungkin pasien-pasien dengan sedangkan Down syndrome, oke deh kita rujuk deh ke kardiologi anak mungkin seperti itu dok. Mungkin apa harapan dokter terhadap kebijakan-kebijakan seperti itu dok? Nah ya, kebetulan kemarin kami dari POGI, Perkumpulan Obgyn terutama Indonesia, yang Dok. di Batam ya, habis rapat kemarin memang kita jadi kami ada POGI itu nggak cuma tempat ngumpul ya, kita juga membicarakan program-program gimana untuk mendukung pemerintah, dan kami memang dalam waktu dekat ada contohnya ini, kita contohnya karena dokter membahas USG pas banget, kita ada memang memberikan pelatihan USG terbatas, Oke. yaitu USG trimester 1 dan trimester 3 terhadap untuk dokter-dokter, teman-teman dokter umum. Oh Nah, nice. itu salah satu cara. Gratis nggak dok? Hah? Gratis nggak Kan dok? kami itu kerjasama sama dinas. Oh kerja sama, nah tuh dinas tuh, kalau kerja sama dinas Kerjasama mungkin sama dan dinas bisa iya. melihat, bisa mendengar, mudah-mudahan bisa difasilitasi ya dok. Iya, kita kerjasama sama dinas. Oke. Gunanya yaitu untuk membantu screening di awal sekali, Oh terutama oke. trimester 1 dan trimester 3. Tentu memang ada Itu batasannya. sama bidan juga dok? Atau memang dokter umum saja? Difokus sama dokter umum. Oh oke, baik, Dan memang difokuskan dia terbatas untuk trimester 1 dan trimester 3. Nah, ketika ada kelainan pada trimester 1 dan trimester 3, maka dokter tersebut diharapkan dapat segera merujuk ke dokter obgyn yang terdekat seperti itu. Nah, ketika mungkin di luar dari itu, memang pasien-pasien disarankan untuk dirujuk ke dokter obgyn, sehingga ketika tadi seperti dokter tadi bilang tadi, USG prenatalnya itu nggak ke skip gitu. Betul, Iya. betul. Nah ini dok ada pertanyaan titipan juga dok kemarin, pertanyaan untuk dokter Lingga. Jadi tanpa mendiskreditkan apapun ya dok, maksudnya ini hot feeling aja. Jadi apa sih dok yang menjadi ketimpangan sosial dalam mempengaruhi kesehatan ibu? Jadi mungkin ada nih ibu yang memang dia mungkin dari segi pendidikan, pendidikan dan keuangan juga menengah ke atas, dia banyak nih harus minum vitamin asam folat, vitamin A, B, C segala macam. Ya dokter tahu lah ya dok ya, misalnya dari segi keuangan dia cukup baik, jadi dia banyak nih dok intake segala macam bla 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 bla. Tapi dari sisi satu ya sudahlah, kami nggak mungkin beli suplemen yang mahal-mahal segala macam. Nah itu berpengaruh nggak dok terhadap kesehatan ibu atau kesehatan reproduksi dok? Oke. Ini cara jawabnya. Gimana dok? Ini pertanyaan titipan nih dok. Sebenarnya ini pertanyaan ini kok, apa yang sering ditanyain sama pasien juga kok. Nah iya benar dok, betul Iya. benar. Jadi kalau kita bilang harus nggak beli yang mahal-mahal itu, Iya. kalau dibilang harus nggak harus. Tapi ketika kita punya kesempatan untuk mungkin meminum vitamin yang lebih lengkap, Oke. itu lebih baik. Tapi wajib nggak wajib, karena Oh tidak wajib. Oke. kita minum vitamin terutama di Indonesia ini itu sudah sesuai dengan contoh yang diberikan oleh puskesmas atau klinik itu tuh sebenarnya udah adalah hal yang minimal didapatkan oleh seorang ibu. Artinya secara Basic udah harus dapat iya, ya dok, dan memenuhi ya dok? memenuhi Paling secara tidak ya? ibu di Indonesia ternyata secara kan ada studinya pasti dok ya, Betul, penelitiannya. betul. Ibu di Indonesia tuh kekurangannya adalah ini. Makanya secara program pemerintah diberikan minimal ini saja. Tapi apakah cukup itu saja? Dibilang untuk basic cukup. Apa tuh dok? Artinya Bisa sharing misalnya nggak dok? untuk ibunya hamil terus sehat, anaknya tumbuh sampai lahir itu cukup. Tapi ketika kan makin kesini penelitian juga makin banyak sebenarnya kan dok. Betul. Ternyata kalau kita berikan vitamin tambahan tambahan ini yang lain-lain itu ternyata justru memberikan perkembangan anak yang lebih kayak gitu. Artinya ketika seorang ibu kita berharap ibunya berkembang secara anaknya hamilnya sehat sampai anaknya lahir sehat, berkembang dengan sehat ya, itu sudah cukup. Tapi ketika kita inginkan anak kita lebih gitu kan, artinya diberikan vitamin yang lebih itu disarankan. Jika punya kesempatan untuk membeli seperti itu. Contoh anak-anak TK, SD, ada yang sekolah ya udah ikut apa program sekolah aja. Tapi ada ibu-ibu, bapak-bapak yang anaknya dileskan ini, leskan itu segala macam. Tentu anak yang diles-leskan ini berbeda ya dok. punya kelebihan. Betul, seperti itu contohnya. Betul. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi bukan berarti seorang
seorang ibu hamil itu tuh ketika dia cuman bisa dapat vitamin yang basic tadi itu artinya jadi nggak sehat, tetap sehat. Tetapi ketika dia ingin lebih baik di-upgrade seperti itu. Upgrade, berarti sistemnya upgrade ya dok, tapi tetap tidak mengurangi persiapan awal ya dok ya untuk Enggak. persiapan itu ya dok, tapi Enggak. memang tetap semua sesuai standar. Iya. Oke dok, tadi saya seneng nih kalau tentang pemerintah dok. Sebenarnya apa sih dok indikator utama bahwa untuk menilai bahwa ini kesehatan ibu suatu negara ini bagus nih gitu? Gimana dok? Karena kan apakah dari segi usia produktif harus melahirkan segala macam dok. Jadi menurut dokter nih sebagai dari POGI, perwakilan POGI, indikator suatu negara atau pemerintah bahwa ini kesehatan ibunya bagus nih, itu gimana dok? Oke, angka indikatornya tuh masih ini dok. Yang pertama, angka kematian ibu. Angka kematian ibu, Itu betul. juga. Itu salah satu yang selalu dilaporkan gitu. Dan harus dilaporkan ya dok? Iya, ketika Oke. ada angka kematian ibu satu ya, bukan banyak, satu aja, itu pasti Wow. karena targetnya 0 bukan 1. Oh, oke, Iya berarti kan? Jadi zero kematian iya, ya dok? karena kematian ibu tuh sangat tidak Tidak boleh ya? diharapkan. Apalagi kematian yang seharusnya bisa dicegah. Nah, jadi ketika ada angka kematian ibu, pasti akan bahkan ditelaah sampai tingkat di dinas juga akan ditelaah karena apa penyebabnya, apakah wajar atau tidak, di mana kekurangannya, dan harus langsung dievaluasi. Lalu juga angka ANC, angka pemeriksaan kehamilan. Antenatal care ya dok? Antenatal care-nya. Oke. Itu juga merupakan indikator keberhasilan kesehatan ibu. Ketika angka ANC-nya tidak memenuhi, artinya pasti outcome-nya pasti juga kurang. Lalu angka persalinan yang ditolong sama tenaga kesehatan itu juga Oke. karena nggak bohong, karena masih ada juga manusia-manusia Indonesia yang lahirnya nggak tenaga kesehatan. Oh betul, Masih ada. kayak dukun gitu, Iya, kembar anak masih gitu ya ada. dok ya? Iya, itu juga nggak Gak kita pungkiri juga ya dok ya? Iya, ya? sebenarnya. Tentu sebaiknya kita ditolong sama orang yang memang sudah dilatih dan tahu mana yang harus lakukan seperti itu. Itu juga masih banyak gitu, Dok. Nah, kita kan kalau ibu dengan melahirkan itu ya, atau hamil itu kan nggak bisa sendiri ya dok, perlunya komunitas dok. Nah selama ini ada nggak sih dok komunitas-komunitas untuk ibu hamil atau pasca melahirkan dok, yang dokter tahu? Kalau komunitas ibu hamil itu, kalau komunitas yang sebenarnya spesifik kayaknya nggak, Dok. Nggak ada ya dok? Mungkin lebih ke komunitas tertentu yang contoh dia kerja di satu tempat yang sama. Oke. Itu ada juga beberapa pasien saya kayak gitu. Ternyata mereka kerja satu tempat yang sama. Akhirnya gitu ya? mereka saling tahu gitu, saling share gitu. Oh Atau nice. olahraga atau punya komunitas tempat tertentu yang contoh dia sebelum nikah, sebelum hamil dia ternyata sama-sama klub di mana gitu, emang Yoga olahraga gitu ya dok ya? bareng. Iya, itu Oke, juga oke. seperti itu. Oke. Nutrisi ya dok, tadi kok mungkin dokter singgung terhadap nutrisi. Kita pinginnya anak kita juga bagus ya dok ya, nutrisinya ya dok ya. Jadi sebenarnya idealnya nutrisi untuk ibu hamil itu gimana dok? Untuk mempersiapkan kehamilannya lah. Idealnya nutrisi ibu hamil. Apakah semua harus, ya semua harus makan nih, semua harus makan, gak ada pantangan gitu. Atau ada gak, oh gak boleh, kan kadang suka, ini kata ibu saya gak boleh makan ini, gak boleh makan itu, gak boleh makan itu. Nah itu karena kan nanti berujungnya jadi anaknya nggak bagus juga dok ya, jadi anaknya jadi IGR gitu, jadi atau anaknya jadi kecil dan segala macam gitu. Mungkin ada concern dokter terhadap nutrisi pada ibu-ibu yang akan mempersiapkan kehamilan dan reproduksi selanjutnya dok. Oke, untuk nutrisi dok ya, itu saya jadi ingat nutrisi makanan yang dimakan, artinya makan makanan yang karbo, protein, serat itu tuh tetap yang nomor 1 dok ya, utama. Kenapa saya bilang gitu? Artinya vitamin-vitamin tadi adalah penunjang. Oke. Jadi ibu-ibu hamil nggak bisa, saya udah minum vitamin dok, saya nggak bisa makan tapi saya minum vitamin kok dok. Nah itu nggak bisa. Itu nggak bisa cukup itu aja. Jangan kita selalu vitamin udah kok dok. Tetap makanan utamanya itu harus diimbangin. Nah bagaimana porsinya? Kalau dulu guru saya selalu ngasih tahu yang paling mudah adalah 1,5 kali porsi dia sebelum hamil. 1,5 kali kali porsi sebelum hamil untuk sebelum sekali hamil. makan. Iya sebenarnya Oke. kan. Atau bisa juga dibuat
porsi biasa ditambah diselingin sama snack. Nah, snacknya ya tentu snacknya yang bagus ya protein sama kalau Betul. bisa serat. Jangan snacknya tambah lagi karbo. Snacknya apa? Roti dok, sari roti katanya kan. Nah, Roti. atau snacknya apa? Beli Gorengan gitu, Dok. gorengan coklat itu ya itu Oke. karbo lagi karena Betul. kalau bisa ibu hamil itu ada tetap tiga kategori dok. Ada Oke, yang ada 3 kategori ya, sebelum Dok? hamil dia underweight, normal weight sama yang overweight kan dok. Oke. Itu kenaikan berat badan itu beda-beda dok, nggak bisa disamain. Artinya kalau orang Oke. underweight, target kenaikan berat badan harus lebih tinggi. Ketika dia overweight, kenaikan berat badan selama hamil itu dibatasi. Dibatasi. Nah, kesalahan kebanyakan ibu hamil, ketika dia baru hamil kecil, baru 8 minggu, 10 minggu, atau 16 minggu lah udah gede dikit. Mereka ngerasa, kok berat badan saya naiknya dikit ya dok? Kayak gitu. Berapa emang naiknya bu? 2 kilo. Ibu sekarang berapa minggu? Baru 20 minggu. Anaknya berapa kilo? Nggak tahu dok. Kita periksa yuk, kita periksa. Nah nih bu, berat anaknya 300 gram ya bu ya. Ibu udah naik 2 kilo. Jadi 1,7 kilonya kemana? Oh gitu. Ke ibu dong. Nah, artinya ibu nggak usah buru-buru. Anaknya aja masih 300 gram. Ibu naiknya udah 2 kilo nih. Itu ibu harus, artinya ada masa kenaikan yang naik grafiknya tuh mungkin dia landai. Lama-lama di trimester 2 akhir dia akan langsung Oh, naik langsung cepat. naik ya, Dok? Karena kenaikan berat badan anak juga semakin cepat ketika itu. Artinya ketika ibu-ibu hamil di awal hamil itu kenaikan berat badannya dikit-dikit ya udah nggak usah terlalu panik. Nggak usah terlalu panik selama dia emang naik dan berat badan anak juga naik, perkembangan anaknya sesuai. Oke. Nah, karena kenapa? Karena kalau dari awal udah di-push naikannya, ada yang ibu hamil baru hamil 20 minggu naiknya udah 10 kilo. Oh ya. Iya, itu kan nggak mungkin kita suruh Iya, diet betul, kan, betul, ibu hamil betul, kita suruh betul. diet nggak mungkin. Nanti ketika dia udah trimester 3 tiba-tiba naiknya setiap minggu bisa naik sampai sekilo, itu udah malah jadi stres ibu hamilnya. Iya, oke. Nah, jadi di awal hamil jangan terlalu takut ketika berat badan naiknya dikit-dikit. Idealnya berapa, Dok? Idealnya kalau yang normal aja dok ya, normal weight itu tuh maksimal sampai dia lahir sekitar 16,5 kilo. 16,5 kilo dari Dari awal sampai akhir. naiknya 16,5 kilo ya, Iya. Dok. Oke. Untuk bayinya sendiri, Dok, idealnya berapa, Dok? Naik berapa gram gitu? Kenaikannya yang bisa kita patok adalah di atas trimester 2 akhir atau semester 3 itu minimal seminggu 200 sampai 400 gram. Seminggu 200 sampai 400 gram. Iya, nah itu aja. Bayangin Betul, betul, anak-anaknya segitu. Artinya sebulan anaknya bisa naik maksimal bisa sampai 800 gram. Betul, Jadi ibunya betul. jangan takut naikkan berat badannya dikit. Pasti akan, belum lagi plasenta sama air ketuban ya kan dok? Betul, 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 betul. Karena kalau pas hamil tuh nggak hanya bayi doang ya, Dok ya. Iya, Ada plasenta, ada air ketuban, itu juga harus ada kantong kehamilan dan segala macam ya, Dok. Oke. Nah, mungkin ini terakhir pertanyaan dari saya, Dok ya, karena waktu dokter juga saya tahu padat sekali. Dok, bagaimana tema ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan ibu, Dok? Terhadap kesehatan ibu sendiri, bahkan mungkin untuk mempersiapkan kehamilan dan selanjutnya. Gimana, Dok? Oke, ya saya harap dengan podcast kita ini dok ya dengan tema kesehatan ibu membuka minimal dikit lah, minimal ada yang didapatkan terutama mengenai bahwa kesehatan ibu itu dimulai bukan saat dia hamil saja, tapi dari dia sebelum nikah bahkan sebelum hamil sampai dengan setelah melakukan persalinan dan mendidik anaknya. Artinya pasangan yang ingin menikah, yang sudah menikah atau yang bahkan sekarang istrinya lagi hamil, itu tuh jangan sampai setelah mendengarkan podcast ini nggak terbuka untuk memeriksakan kehamilannya. Periksa kehamilan itu memang nggak wajib selalu USG, nggak wajib. Minimal dia ada misalkan ke tenaga kesehatan di fase 1 minimal sekali. Tapi adalah di awal dan di akhir itu melakukan pemeriksaan USG sekedar untuk mengetahui perkembangannya, terus kemungkinan kelainan-kelainan yang terjadi pada kehamilannya, dan jika sudah trimester akhir tahu mau lahir di mana. Karena sampai saat ini banyak ibu-ibu yang udah 39 minggu mau lahir di mana bu? Nggak tahu dok. Nah itu juga itu jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, mau lahir di puskesmas misalnya, nah pikirkan juga biayanya, asuransinya mau pakai apa, karena itu akan pengaruhi si bapak tadi, kita kan udah tahu kan, biar suaminya yang mikirin bagaimana caranya. Nah
Itu jadi saya harap dari podcast ini kesehatan ibu hamil dipikirkan dari awal sampai akhir, dari secara fisik, psikis, dan tadi ekonomi keuangan juga dong. Berarti memang harus secara komprehensif ya dok, Ya. dari persiapan. Jadi persiapan reproduksi itu atau persiapan ibu itu tidak harus ibu berdiri sendiri ya dok ya. Jadi harus disupport oleh banyak support system yang sangat baik gitu ya dok ya. Dan nggak akan selesai cuman dibawa ke dokter objek atau dokter anak aja. Iya benar. Harus ada support dari keluarga. Betul, betul. Baik. Terima kasih Dokter Ya, Lingga terima kasih, Dok. atas banyak sekali insight atau masukan yang bermanfaat buat saya atau buat teman-teman dari Uiber semua. Semoga dengan podcast yang luar biasa ini membuka banyak lah pikiran kita terhadap kesehatan seorang calon ibu atau ibu yang saat ini sudah menjadi ibu dan bisa untuk menciptakan generasi-generasi yang kuat. Karena memang slogan kita ibu sehat generasi kuat ya dok. Ya. Jadi karena menjaga kesehatan ibu artinya kita menjaga masa depan bangsa lebih baik. Itu ya dok. Yep. Ya. Terima kasih Sobat Uibers. Saya Dr. Wira dari Aorta Talk. Real Talk, Real Health. See you on the next bit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.